Ini orang harus ditegur nih. Bahaya banget sih bawa mobilnya. Fris. Ah, ya ampun, Frisly. Astagfirullah, Mbak Esti, Mas Wandri. Maafin aku ya. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi tadi tiba-tiba mobil aku oleng. Mbak sama Mas nggak apa-apa kan? Enggak, kita nggak apa-apa. Ya ampun, Frisly, pantes aja ban mobil kamu tuh bocor. Bahaya tahu. Mas, tolong dong digantiin bannya, kasihan kan Frisly. Ya udah, dongkraknya di mana? Ada di belakang, Mas. Mbak Esti, maaf ya aku ngerepotin. Untung aja aku ketemu sama Mbak di sini. Ya ampun Frisly, nggak apa-apa. Kita kan tetangga, harus saling membantu dong. Udah selesai tuh. Lain kali diperiksa dulu dong bannya. Kan bahaya kalau di jalan bisa nabrak orang. Udahlah Mas, Frisly kan udah minta maaf. Lagian juga namanya musibah, siapa yang mau sih? Kan gak direncanain. Ini kenapa tiba-tiba telapak tangan aku pada gatal-gatal ya? Wah, kamu mau dapet duit tuh Mas. Tapi kalau telapak kanan aja yang gatal berarti boros ya Frisly ya? Kamu ini apaan sih? Jadi sok tahu deh. Ini pasti gara-gara banyak bergaul sama Frisly nih. Mas Wandri, aku mau ngucapin makasih banget ya. Terus kamu kenapa Fris? Ada apa sih? Mbak Esti, aku ngelihat banyak batu yang berjatuhan dan ada salah satu yang bercahaya. Itu mengarah ke Mas Wandri. Itu pertanda baik apa pertanda buruk Fris? Aku juga nggak tahu Mbak. Yang jelas, kalian berdua jangan sampai salah pilih ya. Karena pilihan yang salah bisa ngebawa kalian ke lubang kesengsaraan. Kamu nih ngomong apa sih, Fris? Tambah bikin pusing aja. Yang kita pulang. Pamit ya Fris. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak. Pulang, Fris. Ya Allah Mas. Ya Allah Mas, gempa Mas. Ya Allah Mas. Astagfirullah. Mas. Ya Allah ini gimana Mas? Mas. Astagfirullah. Mas. Ya Allah. Ya Allah gempa Mas. Astagfirullahaladzim. Itu longsor. Ya Allah. Ada mobil. Ayo kita tolong sana. Ya Allah. Yuk. Ayo Mas. Pak, tolong Pak. Tolong! Tolong! Ayo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Aduh, udah habis. Esti, di situ ada bayinya. Tolong selamatin. Astagfirullahaladzim. Sayang. Bu, ada batu-batu besar pada jatuh di situ, Mbak. Ya Allah. Tolong.
anaknya Bu sama saya Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ini sudah meninggal. Anak kita mana? Anaknya sama saya Bu, anaknya sama saya. Tolong anak aku Bu. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, tolong cepat panggil ambulan. Apa ini? Emas? Jadi ternyata ini yang dimaksud sama Frisly tadi. Ada benernya juga firasat dia. Kita bawa bayinya. Duh, kasihan banget ya bayi ini. Dia udah gak punya siapa-siapa. Kasihan banget sih kamu, Nak. Kamu udah gak punya orang tua. Mbak, firasat yang aku dapet itu ternyata tentang bencana gempa ini. Mas, Mbak, aku kok lihat ada 2 domba ya? Wah, ini jangan-jangan firasatnya Frisly bener lagi. Pasti maksudnya nih ya, domba yang pertama pasti bayi ini. Dan domba yang kedua, bayi dari kita, anak kandung kita. Iya kan, Fris? Aku juga nggak tahu sih, Mas. Tapi kita berdoa aja semoga Mas dan Mbak cepat diberi momongan. Tapi Mas, apa Ibu sama Bapak akan setuju sama anak ini, Mas? Kamu tenang aja. Nanti biar aku yang bicara sama mereka. Ya. Ya. Sudah. Ya. Sudah, Pak? Ya. Bapak, untuk hari ini kita selesai dulu. Persiapkan tenaga untuk besok kita mengolah hasil panen kita, ya. Ya. Wah. Pak Farhan? Ya, Pak Malik. Wah. Baru panen nih. Iya. Gimana kalau hasil panennya jual saja ke saya? Maaf Pak Malik, saya tidak menjual hasil panen saya ke Pak Malik. Pak Farhan, saya datang ke sini untuk membeli hasil panen. Kalau Pak Farhan jual hasil panennya ke saya, kan itu lebih efisien. Pak Farhan tidak perlu capek-capek ke kota, mengeluarkan ongkos yang banyak untuk menjual hasil panennya. Lagian, kalau hasil panennya dijual ke saya, anak buah saya akan bisa membantu panennya. Sekali lagi, maaf Pak Malik. Selama ini saya tahu Pak Malik sudah banyak menipu para petani yang ada di sini. Kasihan mereka Pak Malik. Mereka itu bekerja sampai capek, terus Pak Malik tidak hargai. Dan seharusnya mereka tahu harga pasaran sebenarnya itu berapa. Ya. Apa maksud Pak Farhan? Jadi Pak Farhan sudah menghasut seluruh warga di sini untuk tidak menjual hasil panennya ke saya, begitu? Bukan begitu Pak Malik. Yang jelas, saya tidak mau menjual hasil panen saya kepada Pak Malik. Pak Malik lebih baik silahkan pergi sekarang. Bos, apa perlu orang ini kita hajar, Bos? Nggak perlu. Pak Farhan benar. Kalau kita jual hasil panen kita ke Juragan Malik, kita bisa rugi, Pak. Hei, berani-beraninya kamu ngomong begitu kepada saya? Tenang aja. Saya tidak akan terpengaruh sama mereka. Pak Farhan, hari ini saya menjadi jelas kalau Pak Farhan benar-benar mencari masalah dengan saya. Awas, saya peringatkan. Hati-hati. Permisi. Ya. Ayo. Sudah, tenang aja ya. Udah, kembali. Ih, banyak bener sih capung masuk dalam rumah.
Apa, Bu? Ini Pak, capung dalam rumah masuk ke dalam. Ya udah, biarin aja, nggak usah pakai diusir-usir segala. Nanti juga keluar sendiri. Bapak tuh gimana sih? Menurut mitos, kalau banyak capung masuk ke dalam rumah, itu tandanya bahaya. Bapak mau ya kalau keluarga kita kenapa-napa? Iya. Ya nggak mau lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian tuh dari mana aja sih? Terus, ini anak siapa kalian bawa? Bu, tadi tuh ada musibah tanah longsor. Kasihan bayi ini, orang tuanya meninggal. Iya Bu, kita memutuskan untuk mengadopsi bayi ini. Apa? Kalian mau adopsi anak ini? Iya, jadi anak kalian. Terus, jadi cucu ibu? Enggak. Ibu nggak setuju. Tapi Bu, bayi ini kasihan sudah nggak punya orang tua lagi. Pantesan aja perasaan ibu dari tadi nggak enak. Ternyata kalian itu bawa anak ini ke rumah sini. Kalian tahu nggak kalau anak ini nanti jadi bawa sial? Hah? Astaga, Bu. Kok ngomong kayak gitu sih? Lagian kan baik kalau mereka itu ngadopsi anak, bayi, yatim piatu lagi. Siapa tahu aja nanti Hesti kepancing jadi punya anak sendiri. Enggak, Pak. Ibu nggak setuju. Lagian juga kamu Wandri. Kamu punya istri aja dari yatim piatu. Terus kamu bawa anak ini yang nggak tahu asal usulnya. Aduh, kalian tuh ya bisa bawa sial keluarga kita ini. Cukup Bu, ini sudah jadi keputusan aku. Aku dan Esti akan mengadopsi anak ini. Terus kalian mau kasih makan apa anak ini? Kita aja makan susah. Ini Bu, aku tadi nemuin ini. Kamu dapat emas? Waduh, bisa mendadak kaya kita, Pak. Terserah sama kalian. Tapi kamu Hesti, jangan berarti kamu itu sekarang mengurus anak, terus kamu lupa untuk mengurus rumah. Kalau aja Wandri dapat emas banyak, otomatis saya akan mendadak jadi kaya. Tapi istrinya itu selalu jadi buat masalah. Ngapain juga sih dibawa bayi? Pak, Ya, Bapak lebih baik ikut Wandri aja ngambang emas. aduh Bu. Biar Wandri aja dulu. Bapak juga masih banyak urusan di lumbung padi. Aduh Pak, gimana sih Pak? Soal kerjaan Bapak udah serahin aja kepada para pekerja. Beres kan? Astaga. Kebakaran. Kebakaran, Bu. Kebakaran. Di mana kebakaran, Itu, kebakaran. Gak ada apa-apa sih. Ah, Pak! Pak! Dah. Pak! Ya ampun si Bapak. Mana Pak? Bu, kok aneh ya? Tadi di sini, sekitar sini, kebakaran, apinya gede banget. Aduh, Bapak itu ngelindur ya. Mana ada apinya di sini, mana? Pak, Bu, ada apaan sih? Kok teriak ada kebakaran? Ini loh, Bapak kamu ngaco. Bilang ada yang kebakar. Tapi lihat tuh, nggak ada yang kebakar. Bapak salah lihat kali Pak. Iya Pak, Bapak mungkin butuh istirahat. Bapak ini terlalu khawatir mikirin lumbung padinya. Iya, Bapak nggak salah lihat. Tadi Bapak lihat sendiri di sini kebakaran, apinya gede bener. Ya udah Pak, sekarang kita masuk rumah. Bapak istirahat, tidur. Ayo, udah malam. Ayo Pak, Pak. ayo. Cepat bakar gudang ini. Nanti ada yang melihat kita. Tapi bos, bukannya bos mau beli semua hasil panen Pak Barhan? Kenapa malah dibakar bos? Dan kita curi bos panennya, terus kita jual. Iya bos, bener. Lumayan kan dapat duit.
Sudah, jangan banyak tanya. Cepat lakukan saja. Nanti keburu ada yang melihat kita. Ayo buruan, buruan. Cepat. Cepat, buruan. Buruan, cepat. Rasain kamu Barhan. Ini akibatnya kalau kamu coba-coba mencari masalah dengan saya. Woi! Ngapain lu? Enggak, Bang. Enggak, Bang. Rasain ini. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Awas lu ya. Lu sampai buka mulut tuh orang. Ampun, Bang. Ampun, Pak. Ingat baik-baik. Iya. Masalah ini jangan sampai menyebar. Iya, Pak. Kalau sampai orang lain tahu, iya, nyawa kamu taruhan. Iya. Iya. Pergi sana. Iya, Pak. Ayo. Assalamualaikum, Pak Barhan. Waalaikumsalam. Pak. Ada apa Pak Roni? Lumbung padi Bapak dibakar orang. Apa? Bu, ayo kita lihat. Ayo. Ya ampun, Pak. Ya ampun. Masya Allah. Aduh, siapa nih yang berani? Yang tega membakar lubung padi Bapak? Ayo cepat katakan siapa? Maaf Bu, pas tadi saya kesini semuanya sudah hangus terbakar. Ya Allah, kenapa ada orang yang tega membakar lahan usaha kita, Bu? Padahal ini satu-satunya sumber penghasilan kita. Ibu nggak akan pernah maafin pelakunya. Dia itu harus mengganti rugi. Maaf Pak, Bu, bukannya saya seujon, tapi sepertinya Juragan Malik deh yang ngebakar ini semuanya. Karena kan Pak Barhan kemarin menolak menjual hasil panennya. Bisa jadi, Pak. Karena Malik itu selama ini memeras rakyat, memeras warga sini. Dan dia harus bisa dapat apa yang dia mau. Saya harus buat perhitungan sama dia. Bu, yang sabar, jangan emosi gitu. Belum tentu juga Pak Malik yang membakar ini. Enggak, Pak. Ibu yakin kalau dia pelakunya. Bu. Ini beneran Mas asli. Iya, ini mah bener emas ini. Jadi gimana nih? Kalian pada mau ikut gua nambang nggak? Hah? Iya. Kalau kita bertiga mah udah pasti mau ikut. Ya enggak? Iya benar. Iya. Tapi masalahnya, bagaimana nih bagiannya? Iya tuh. Itu harus jelas dulu tuh. Kalau masalah bagian ya kita bagi rata lah. Bagi rata. Wah, Gua deal nih. setuju. Saya tidak mau ikutan Mas Andri. Saya tidak mau menanggung resiko. Itu tanah rawan longsor. Alah, jadi orang pengecut banget sih. Pak denger ya Pak ya. Emangnya Bapak mau hidup pas-pasan terus umur hidup? Kalau gua sih ogah, ya kan? Iyalah. Tapi Mas Wandri, kalau kita celaka gimana? Ya udah deh. Yuk, kita cabut aja. Kita bertani. Ayo. Dia pergi. Oh no, jauh-jauh cabut. Lihat aja ya. Kalau nanti hasilnya kita dapat emas banyak, jangan pada menyesal. Benar tuh. Oh, dikasih kaya kagak mau. Emas nih, emas. Tunggu, Pak. Bapak itu sudah membakar lumbung padi suami saya. Ibu jangan sembarang dulu ya. Punya bukti nggak? Pak Malik, jangan kasar begitu sama istri saya. Lepasin. Berani kamu sama saya ya? Ayo. Ayo, kita pergi dari sini. Kita harus lapor sama polisi, Pak. Bu, kita itu nggak punya bukti, nggak punya saksi. Pantesan ya Bu, semalam Bapak seolah-olah ngelihat kebakaran di halaman kita. Mungkin itu firasat. Kalau lumbung padi kita mau dibakar orang.
Iya ya Pak ya. Pak, aku dengar Bapak dipukulin sama juragan Malik. Ya ampun Pak, kok jadi memar begini sih? Ada apa sih ini? Ibu yakin si Malik itu juga yang membakar lumbung padi Bapak? Ini nggak bisa didiamin. Aku harus buat perhitungan sama dia. Mas, aku mohon kamu jangan ikut-ikut Mas. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa juga. Lagian kekerasan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Gimana aku bisa diam? Kamu nggak lihat bapakku ini dipukulin? Sudahlah Wandri. Lagi pula bapak nggak apa-apa kok. Lagian ini ibu juga yang salah, main nuduh Pak Malik segala. Sumber masalah dalam keluarga kita itu sebenarnya ada di dia dan anak yang dipungut dia. Bu, ibu kok jadi nyalain Esti sih? Ya benar kan? Sejak perempuan ini memungut bayi itu, keluarga kita selalu dalam masalah. Lumbung padi Bapak dibakar. Bapak itu dipukulin. Sudah dari dulu ibu bilang, ibu tuh nggak suka kalau kamu tuh nikah sama perempuan ini. Cukup Bu, aku nggak suka ibu kasar sama Esti. Kalau Esti pergi dari rumah ini, aku juga pergi. Sudah, cukup Wandri. Kok jadi pada berantem kayak gini ha? Lihat saja nanti, saya bikin kamu pergi dari rumah ini. Ibu nggak terima Pak, si Wandri itu belain istrinya terus-terusan. Sudahlah Bu, sudah. Lagian juga sih ibu selalu nyalain Hesti. Ibu tuh ngomong apa adanya Pak. Sejak si Hesti bawa bayi ke rumah ini, kita tuh terkena sial terus. Lagi pulang ngapain sih si Wandri belain istrinya? Dia itu kan cuma yatim piatu. Apa hebatnya sih? Apalagi sih? Jangan ini ulah si Hesti. Hesti, kamu kenapa sih? Bikin masalah terus kamu tuh ya? Maaf Bu, itu Bu ada bangkai tikus Bu. Tadi tuh aku tuh mau bikinin minuman buat Aida. Alah, cuma bangkai tikus aja, pakai lempar tutup panci. Sejak ada kamu di rumah ini, selalu aja ada masalah. Wandri, udah buang tuh bangkai tikus ya. Iya Pak. Bu, nggak usah ngomel-ngomel kayak gitu lagi. Si Hesti kan nggak sengaja. Esti, kamu kenapa? Kamu kenapa? Mas, aku mual banget, terus aku juga pusing. Wandri, sudah bawa istri kamu ke dokter sekarang. Takut ada apa-apa. Iya Pak. Ya, cepet. Biar Aida, Pak Ibu yang jagain. Nah, sekarang udah kebeli kan vitaminnya. Yuk Bob, kita pulang. Mas Wandri? Mas Wandri? Mbak Esti kenapa? Frisly? Nih, Mbak Esti tiba-tiba pingsan. Aku juga nggak tahu kenapa. Iya, dari tadi tuh aku nyium bau bangke. Kepala aku pusing terus mual banget. Frisly, apa ini tandanya salah satu dari keluarga aku ada yang mau meninggal? Esti, kamu kok ngomongnya begitu sih? Bisa aja kan ada kucing yang bawa bangkai itu ke dalam. Masa cuma lihat bangkai kamu punya firasat kayak begitu sih? Iya Mbak, bener. Sebaiknya kita nggak usah menduga-duga tentang kematian seseorang. Hidup dan matinya seseorang itu cuma Allah yang tahu. Nah sekarang lebih baik kita berdoa ke Allah. Semoga keluarganya Mbak Esti dan Mas Wandri itu selalu dalam lindungan Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Selamat ya Pak, Bu. Istri Bapak hamil. Hamil? Alhamdulillah. Kita akan punya anak, Mas. Iya sayang. Mas Wandri, Mbak Esti, selamat ya. Semoga anak dan Mbak Esti itu selalu sehat sampai nanti lahiran. Amin. Tapi kandungan Bu Hesti sangat lemah. Bu Hesti nggak boleh stres supaya bayi dalam kandungan Ibu tetap sehat. Aku permisi ya. Iya, makasih dok. Iya. Frisly, saat kamu benar hamil, kita akan punya anak, Mas. Iya sayang. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam. Aida lucu tidur di kamar. Gimana hasil? Kata dokter gimana hasilnya? Kata dokter, alhamdulillah Pak, Hesti hamil. Alhamdulillah. Bapak mau punya cucu lagi. Selamat ya buat kalian. Si Esti pakai hamil segala lagi. Bakalan makin sayang kalau gitu. Esti, sekarang kan kamu itu udah hamil. Jadi buat apa lagi kamu itu ngerawat bayi itu? Titip aja di panti asuhan. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Gimana pun juga Aida itu kan anak aku sekarang dan anak itu adalah titipan Allah. Loh, emangnya kenapa kalau dititip di panti asuhan? Kamu juga kan berasal dari panti asuhan, ya kan? Ibu, Bu, kok ngomongnya kayak gitu sih? Bu, apa yang dibilang sama istri itu benar. Kehamilan itu memang titipan Allah. Tapi Allah juga senang kalau kita merawat anak yatim piatu. Memang susah kalau berdebat sama kalian berdua. Halo, Fris? Apa? Baik, Fris. Aku akan ke sana sekarang. Ada apa? Ada apa? Frisly, Pak. Dia mau nemuin aku sama saksi mata yang tahu siapa pelaku pembakaran lumbung padi Bapak. Ya sudah, kamu kesana. Kesana dulu ya, Pak. Pergi dulu ya. Ya. Frisly, bener Bang Ito ini orangnya? Iya Mas, ini orangnya. Ya Allah, saya harus bagaimana ini? Bang Ito, apa bener Bang Ito ada di lumbung padi Bapak saya waktu kebakaran? Iya Pak, udah jujur aja dan tolong ceritain yang sebenarnya. Sebenarnya saya tahu Mas, siapa dalang di balik kebakaran itu. Saya ada buktinya Mas. Mas bisa lihat sendiri. Bener-bener kelewatan. Sudah membakar lumbung padi Bapak saya, terus mukulin Bapak saya juga. Saya nggak boleh diam. Saya harus laporin ini sama Bapak dan Ibu. Maafin saya Mas, saya diancam sama Pak Malik. Jadi saya agak berani mengatakannya. Tapi pas saya lihat Pak Barhan dipukuli sama anak buahnya Juragan Malik, saya jadi kasihan Mas. Saya ngerasa bersalah, udah nyembunyiin kebenarannya. Makasih ya Bang, sudah mau jujur sama saya. Frisly makasih ya, udah bantuin saya. Iya Mas, sama-sama. Ayo, bawa Ibu. Iya, ayo. Pak Malik! Pak Malik, keluar! Pak Malik! Keluar! Ini dia orangnya. Ada apa ini? Cepat. Kalian malam-malam datang ke tempat saya. Ayo cepat, bawa dia ke kantor polisi. Cepat. Tunggu. Apa-apaan ini? Apa salah saya? Bang Ito ini yang menjadi saksi kalau Pak Malik yang sudah membakar lumbung padi kami. Buktinya ada di handphone dia, jadi Bapak nggak bisa punya alasan lagi. Waduh, gimana nih? Kalau sampai saya di penjara. Bapak juga sudah menghajar suami saya. Sekarang Bapak nggak bisa ngelak lagi. Ayo, kita cari ke polisi. Bawa cepat, bawa cepat. Pak Barhan, saya mengaku salah Pak Barhan. Saya hilang. Tolong maafkan saya Pak. Saya akan mengganti semua kerugian Bapak Pak. Tapi tolong, masalah ini jangan sampai dibawa ke polisi Pak. Saya mohon Pak. Alah, nggak usah alasan. Ayo cepat, kita bawa dia. Buruan. Bawa. Tunggu. Saya terima permintaan maafnya. Terima kasih Pak. Tapi Pak, kok Bapak bisa segampang itu sih maafin dia? Wandre, kalaupun Pak Malik masuk ke penjara, nggak ada yang berubah untuk kita. Bapak tuh gimana sih? Bu, memaafkan itu akan lebih baik daripada mendendam. Sudah, Pak Malik. Sudah, bapak, ibu-ibu, kita bubar. Terima kasih Pak Barhan. Terima kasih.
masak dia. Hesti! Hesti! Ya, Bu. Iya, Bu. Kamu tuh gimana sih? Kenapa ini belum masak? Ya ampun, maaf, Bu. Dari tadi aku lagi nidurin Aida, lagi rewel terus, Bu. Gak usah banyak alasan. Siapa suruh kamu itu mungut anak? Ibu kan udah bilang, kalau kerjaan rumah jangan sampai keteteran. Masih punya anak satu aja, anak pungut, kamu itu kerjaan udah gak bener. Gimana kalau punya anak sendiri? Udah cepetan kamu goreng. Awas ya, kalau ibu balik lagi belum mau digoreng. Iya, Bu. Aduh, aku boros lagi tangan aku. Tanda apa ya itu? Ya Allah, Aida, kamu kenapa lagi sih, Nak? Kemana itu anak ya? Masakan ditinggal begini sampai gosong. Hesti! Hesti! Bu, astagfirullahaladzim. Kamu ya, menantu nggak tahu diri. Sengaja ya kamu itu? Masakan yang ditinggal, terus biar sengaja apinya bakar rumah ini gitu? Bukan, Bu. Aku minta maaf. Tadi aku lagi masak, terus Aida nangis lagi. Aku panik. Maaf aja kerjanya. Udah cepetan beresin. Awas ya, ibu balik ke sini nggak beres. Awas. Ayo terus, semangat galinya. Hati-hati, jangan sampai ke pinggir, nanti bisa longsor. Ya. Wandri, gua udah ngegali nih, kok nggak nemu? Bener gak sih tempatnya di sini? Udah, jangan banyak mengeluh. Saya yakin emasnya pasti ada di sini. Yaudah, gali terus, bro. Ya, gali terus sampai nemu. Andre, di sini ada. Ini, buruan, lihat. Sini. Aduh, wah, lihat tuh, lihat. Mas. Alhamdulillah, cepat kesini. Lihat, bener gak, Mas? Sini. Cepat. Tunggu. Tahu nggak tandanya ini apa? Hah? Tandanya apa? Tandanya kita kaya. Kita kaya. Gali. Alhamdulillah. Bos, gawat. Anak si Barhan, bos. Dia nemu tambang emas, bos. Dan sekarang dia lagi ada di tambang emas itu, bos. Benar, bos. Mereka bisa kaya, bos. Kalau berhasil nambang banyak emas, bos. Sial. Beruntung sekali mereka. Ini nggak bisa didiamin. Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Ya ampun, nih rumah. Hah? Di mana-mana popok. Aduh, berantakan banget sini rumah. Udah kayak kapal pecah. Ya ampun. Hesti! Cukup banyak ya kita. Banyak kita dapat. Alhamdulillah. Semuanya gue beli. Oh iya, Pak Barhan, Wandri, kita pulang dulu ya. Ya udah, terima kasih ya untuk hari ini. Ya udah, nanti ini kalau emasnya udah laku,
gue pasti kabarin kalian, ya. Tapi pembagian kita dibagi rata kan? Ya pastilah, pasti. Kalau gitu. Ya udah, kalau gitu kita pamit ya. Yuk, ayo. Oke. Mari Pak. Makasih ya. Di sini ada burung hantu. Burung hantu? Mana, Pak? Nggak ada kok. Itu tuh. Loh, kok jadi nggak ada? Tadi Bapak lihat ada di situ. Bapak ini kecapean kali. Ayo kita pulang. Kita istirahat. Capek. Kembalikan punya saya. Sini kembalikan. Kembalikan. Lepas. 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 Lepasin. Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, tadi Aduh, rampok tadi. Nggak apa-apa. Makasih ya, Mas. Hati-hati, Pak. Iya. Awan di sini. Iya. Makasih ya. Oke deh. Kita lanjut lagi lah. Terima kasih. Macam aja. Itu siapa ya tadi? Saya juga nggak tahu, Pak. Enggak kok bisa tahu. Mereka bisa tahu kalau kita bawa emas. Ya udahlah, Pak, nggak apa-apa. Yang penting Mas kita selamat. Ya udah. Ayo kita pulang. Bodoh! Ya! Bodoh! Merampok emas mereka aja nggak bisa. Itu kan pekerjaan kecil, pekerjaan mudah. Banyak yang nolongin, Bos. Maaf, Bos. Maaf. Gimana caranya merampok emas itu? Mas? Hesti, kamu ngapain malam-malam di luar begini? Nungguin kita pulang? Kalian udah pulang? Itu loh tadi, bayinya tuh rewel terus. Jadi Esti bawa keluar rumah biar diademin gitu. Iya kan Esti? Iya benar kata ibu. Kalian kenapa bajunya pada kotor begini? Hah? Kenapa? Begini, Bu. Tadi tuh kita di jalan diadang sama rampok. Emas kita mau dicuri. Tapi untung aja banyak warga yang nolongin kita. Tapi masnya aman kan? Ya. Tenang aja, Bu. Aman kok. Mas, kayaknya kamu berhenti aja deh dari si tambang emas itu. Perasaan aku tuh nggak enak, Mas. Apalagi kamu sampai dirampok kayak gini. Aku takut kalau kenapa-kenapa, siapa tahu uang itu kan benar-benar nggak berkah. Ih, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu udah lihat sendiri kan kalau mereka sudah dapat banyak emas. Wandri sama Bapak lebih baik istirahat aja dulu ke dalam. Ya, mandi, terus langsung istirahat deh. Kan biar besok bisa jual emasnya. Hesti, kamu tenang aja ya, nggak usah khawatir. Ayo, masuk ya. Bu, Ti, masuk dulu ya. Ya, Pak. Ingat ya, jangan pakai ngadu sama mereka tentang soal tadi. Kalau enggak, saya akan benar-benar usir kamu sama bayi kamu dari rumah ini. Esti, kamu tuh apa-apaan sih? Muntah-muntah begitu depan makanan. Ntar makanannya jadi bau. Aku nggak kuat, mual banget timbul makanan. Kalau kamu nggak bisa masak, ya udah beli di luar aja. Kok amat sih? Esti! Ibu! Buruan ke sini. Ini Mas Wandi dia baru pulang terus jualan emas. Lihat deh, aku baru beli mobil. Jadi kamu itu uangnya kamu beliin mobil? Aduh, ibu seneng banget. Jadi sekarang kita punya mobil sendiri. Wandri, tunggu dulu. Bagian mereka
udah kamu kasih? Nah, Pak, ini kan kendaraan operasional. Kalau masalah bagian nanti gampang lah. Iya nih Bapak nih, ngapain sih mikirin orang lain segala? Lagi pula, Wandri itu memang penting punya mobil biar bisa kesana kemari. Mas, kamu inget deh kata-kata Frisly. Kita tuh nggak boleh sampai salah ngambil pilihan. Kalau nggak nanti kita bisa sengsara, Mas. Mas, aku takut nanti uang ini jadi nggak berkah. Ini juga kamu ngapain sih ngomong kayak gitu segala? Kalau saya ikut campur lah. Wandi, temenin ibu dong. Ibu kan mau jalan-jalan naik mobil ini. Ya, ayo ikut jalan-jalan nih. Ibu mau jalan-jalan naik mobil. Ayo, Wandi cepetan nih, masuk dong. Jalan dulu ya, Pak, Esti. Ya. Esti khawatir nanti uangnya jadi nggak berkah, Pak. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Ayo. Wandri, ibu bangga banget sama kamu. Iya, Bu. Tapi aku terus kepikiran sama omongannya Hesti. Selama ini kan firasatnya Frisly selalu benar, Bu. Yang pertama nih, Bu ya. Frisly melihat ada batu bercahaya datang ke aku. Dan ternyata aku mendapatkan bongkahan emas, Bu. Dan yang kedua, Frisly melihat ada 2 domba. Ternyata Hesti hamil, Bu. Terus yang ketiga, Bu. Frisly juga yang melihat saksi mata yang membakar lumbung padi kita. Udah lawan, kamu nggak usah pikirin. Itu cuma kebetulan aja. Nggak usah diambil pusing, ya. Udah. Ibu-ibu, mau ikutan nggak naik mobil baru anak saya? Wah, ibu mobil baru ya? Iya dong, anak saya belinya cash, nggak pakai kredit. Gimana? Mau ikutan nggak? Nggak mau? Ya udah, yuk kita jalan. Dia aja nggak mau. Ayo udah jalan. Ya udah ya, dah. Baru itu mau nawarin tumpangan atau cuman pamer doang sih? Baru punya mobil baru aja udah sombong. Ih, amit-amit. Vita? Tante. Ya ampun. Kamu itu mau kemana? Vita, kamu apa kabar? Udah lama ya Mas kita nggak ketemu. Iya. Kamu mau kemana? Ini tante aku lagi nungguin ojek online mau ke rumah temen. Ya udah kalau gitu, kamu dianterin sama Wandri aja. Kan tuh, mana hujan lagi, ya kan? Ya Wandri, kamu mau kan anterin Vita? Ya, boleh aja sih, Bu. Nggak usah, nanti ngerepotin lagi. Nggak repot. Ah, udah. Ayo, Fit. Bener nih tante. Iya. Ayo, Bu, tinggal dulu. Iya. Saya tuh bakalan bahagia kalau Wandri bisa punya istri seperti Vita. Udah cantik, baik, soleha, berpendidikan lagi. Gak seperti istrinya si Wandri itu. Wah, si Hesti. Gak jelas keluarganya siapa. Mana nih si Wandri? Katanya jam 10, tapi belum nongol juga nih. Bentar lagi kali, mungkin dia masih di jalan. Weh, itu bukannya si Wandri? Wandri? Dia punya mobil baru ternyata. Mobil baru? Wah, gue curiga nih ya. Jangan-jangan dia punya mobil baru pakai uang hasil jual emas yang kita dapat. Benar. Sabar, mungkin itu mobil pinjaman. Mendingan lo telepon aja dulu, soalnya cepet. Yaudah, gue telepon nih. Gimana? Diangkat gak? Kagak diangkat nih. Sekali lagi. Mbak, emangnya apa yang mau Mbak Esti bicarain? Loh, Mbak kok sedih? Ada apa, Mbak? Mbak pikir pertamanya dengan kehadirannya Aida bisa membuat keharmonisan keluarga Mbak jadi makin bertambah. Tapi ternyata malah sebaliknya. Ibu mertua Mbak benci banget sama Aida. Dan sekarang dia jadi benci juga sama Mbak. Padahal kan Mbak lagi hamil. Mbak Esti, Mbak yang sabar ya.
Aku yakin kok Mbak Esti bisa ngelewatin semua ini. Ingat Mbak nggak boleh stres. Dokter juga ngasih tahu kan, kandungan Mbak ini lemah. Ya. Kamu dapat penglihatan lagi ya? Kamu lihat apa? Kasih tahu Mbak. Mbak, aku kok lihat ada setangkai bunga yang jatuh ya Mbak. Apa artinya? Aku juga nggak tahu Mbak. Udah Mbak, sekarang nggak usah dipikirin lagi. Yang penting itu sekarang Mbak harus banyak-banyak berdoa. Berdoa biar Allah ngejagain Mbak dan anak Mbak, ya. Makasih ya. Iya Mbak. Pak, si Vita itu anaknya cantik ya? Memang kenapa kalau Vita cantik? Duh, Bapak gimana sih? Gak antusias banget. Lagian ibu tuh ada-ada aja, pakai ngundang Vita segala. Ingat loh Bu, Wandri itu udah menikah. Pak, mereka itu bisa pisah. Kalau soal cinta kan gampang. Lama-lama juga Wandri suka. Mas Wandri suka sama siapa, Bu? Wandri itu lagi suka sama Vita. Vita. Vita siapa, Bu? Kamu mau tahu Vita itu siapa? Tanya aja sama Wandri. Hesti, maafin ibu ya. Nanti kalau Wandri datang, lebih baik kamu tanyain dan bicarakan baik-baik ya. Iya, Pak. Makasih. Itu dia anaknya. Wandri. Sorry. Kalian pasti nunggunya udah lama ya. Gue tadi ada urusan dulu di sana. Gue kira lu mau kabur bawa duit semuanya. Ya elah, lu ini jadi orang pada curigaan banget sih sama gue. Gue tuh masih butuh kalian buat nambang. Emangnya kalian mau dapat bagian itu cuma sedikit? Nih. Apa-apaan ini? Kok bagian kita dikit banget sih? Tahu ini masih dikit. Ini nggak sesuai sama perjanjian awal. Lu jangan macem-macem ya. Lu bilang apa? Lu bilang awalnya kita mau bagi rata semuanya kan? Jangan-jangan uangnya udah lu beli mobil kan? Iya lo ya. Tunggu dulu sebentar. Jangan pada emosi dong. Kalian denger ya, kalian pikir jual bongkahan emas itu gampang. Bahaya terus susah lagi. Gue aja kemarin hampir kerampokan. Nah makanya nih ya, gue sengaja beli mobil ini paling nggak buat gue aman dulu. Masa iya gue jual bongkahan emas naik motor? Kalau gue dirampok gimana? Kan kita juga yang rugi. Tapi caranya jangan kayak gini dong. Seharusnya lu itu diskusi sama kita bertiga, nggak begini. Iya, gue minta maaf. Tapi gue janji nih, besok kalau kita nambang lagi dan ada hasilnya, gue pasti akan bagi rata. Awas lo ya. Kalau lo ingkar, liatin aja ya. Iya. Sekarang gini aja, gue mau ajak kalian traktir makan. Sekalian, kalian cobain mobil baru gue, ya. Ayo sudah ya, ayo. Cobain dulu. Yang mobil barunya nih. Mas, kamu dari mana? Kok kamu baru pulang? Aku telepon dari tadi, handphone kamu masih dihubungin. Iya maaf tadi handphone aku lobet. Aku habis ngumpul sama teman-teman. Siapa teman kamu? Sama Vita? Benar tadi kata ibu kalau kamu pergi sama Vita. Siapa Vita? Iya, Vita teman SMA aku. Oh, jadi bener kamu lagi suka sama Vita ya? Kamu selingkuh sama Vita, iya? Pikiran kamu kenapa sih? Picik banget. Kamu nuduh aku selingkuh. Aku tuh habis pergi makan-makan sama teman. Pulangnya memang antar Vita, tapi itu cuma nganter. Lagian apa salahnya sih kalau aku berbuat baik sama teman aku sendiri? Habis gimana tadi kata ibu kamu tuh sama Vita tuh? Cukup, Esti. Vita itu orang yang berpendidikan tinggi. Jadi dia nggak mungkin berusaha untuk menggoda aku. Pantes saja ibu tuh nggak suka sama kamu. Pikiran kamu negatif. Akhirnya saya melihat mereka berantem juga.
Bagus. Dengan begitu, saya bisa deketin Wandri sama Vita. Mas, Mas. Wandri, tadi ibu dengar kalian lagi berantem ya di dalam. Ibu juga bilang apa? Kamu itu jangan nikah sama si Esti. Ibu tuh ngapain sih ngomong sama Esti? Kalau aku suka sama Vita, kan nggak begitu, Bu. Kok kamu jadi nyalain ibu? Ibu kan juga tahu kalau kamu itu suka kan sama Vita. Udah deh, Bu. Ibu jangan bikin tambah pusing. Jangan-jangan si Wandri sudah kepelet sama istrinya. Kok cinta bener dia sama si Esti? Bela-belain Esti terus. Ayo, hebat kita. Pak. Ya ampun, Pak. Bapak kok mau ke tambang pakai baju warna putih sih, Pak? Nanti kan kotor. Kamu juga, Mas. Kamu tuh mau pergi kerja kok malah pakai baju kotor sih, bukannya pakai baju baru. Esti, Bapak itu pakai baju warna hitam, bukan putih. Kamu salah lihat kali. Iya, kamu ini kenapa sih, Ti? Ini kan juga baju bersih, baru diambil dari lemari. Kok dibilang kotor? Kamu itu udah buta warna ya? Pak, Wandri, ayo kalian berangkat sana. Udah nggak usah dengerin. Ya udah, Esti, Bu, pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa cuman aku yang lihat Bapak sama Mas Wandri pakai baju yang berbeda? Bu, ada perasaan gak enak deh. Aku takut, Bu, kalau terjadi apa-apa sama Bapak sama Mas Wandri. Kamu tuh ya mikirnya yang negatif terus. Atau kamu itu memang ngarepin mereka itu kenapa-napa? Iya. Astagfirullahaladzim, enggak lah, Bu. Mumpung Wandri pergi, saya bisa undang Vita ke sini. Ayo. Bapak-bapak, ada apa datang ke sini? Gini Pak Baran, kita pengen ikut nambang. Apalagi setelah kita melihat Mas Wandri itu sukses dengan penambang emas ini. Kita juga ingin sukses. Kemarin awalnya diajakin nggak mau. Sekarang mentang-mentang sudah lihat ada hasilnya, kalian baru mau ikut. Gimana sih? Saya minta maaf Mas Wandri. Sekarang kita mau ikut. Apalagi kalau hasilnya dibagi rata. Bentar dulu nih. Kalian boleh ikutan nambang di sini, tapi masalah bagian, saya nggak mau bagi rata. Bagian biar saya yang nentuin. Gimana? Wandri, kayak gitu kamu. Kita kan kerja sama-sama. Biarin aja, Pak. Salah mereka sendiri. Awalnya diajakin mereka nggak mau. Sekarang kalau mereka mau ikut, mereka harus ikut aturan saya. Gimana, mau nggak? Oke, kami setuju. Ayo. Saya setuju. Pak Malik, ada apa datang ke sini? Kami juga mau ikutan nambang. Nggak boleh. Kalian nggak boleh ikutan nambang di sini. Tambang ini bukan milik kamu. Jadi siapapun boleh nambang di sini tanpa perlu persetujuan dari kamu. Wandri, sudahlah. Nggak apa-apa, semakin banyak orang yang menambang kan emasnya semakin banyak bisa diambil. Iya benar. Saya setuju dengan Pak Barhan. Enggak. Saya nggak setuju. Sekarang juga kalian pergi dari sini. Pergi! Pergi! Pak Malik itu orang jahat, Pak. Dia yang sudah bakar lumbung padi Bapak. Ya, tapi... Udahlah. Ayo semua, kita nambang. Stop, Rajin. Ya Allah. Ada gempa. Gimana nih ya? Wandri. Sudah, lebih baik kita hari ini nggak usah menambang dulu. Nanti kalau ada gempa susulan, kita bagaimana? Udah, Pak, nggak usah takut. Ini gempa cuma sementara kok. Lagian tambang di sini pasti nggak akan kenapa-napa. Ayo semua kita nambang sekarang. Ntar takut keburu sore nih. Ayo. Udah nggak usah takut, ayo.
Assalamualaikum, Tante Dona. Hei, Apa Tante? baik. Tante senang banget loh. Kamu itu mau mampir rumah Tante? Iya Tante, kan Tante yang suruh aku kesini biar lebih dekat sama Mas Wandri. Esti, tolong buatin minum buat Vita. Iya Bu. Esti siapa Tante? Perasaan Mas Wandri nggak punya adik deh. Dia itu cuma pembantu. Udah kamu gak usah pikirin ya. Oh iya, ngomong-ngomong, Tante seneng deh. Karena kamu itu kan orangnya cantik, baik, berpendidikan tinggi. Kalau boleh tahu, kamu itu udah punya calon suami belum? Tante ini bisa aja jadi malu. Vita sih belum punya Tante, masih mencari yang terbaik buat masa depan Vita juga kan Tante. Tante tuh senang banget deh kalau kamu itu jadi mantunya Tante. Ya ampun Hesti, kamu tuh apa-apaan sih? Bikin malu aja. Ibu kok ngomong kayak gitu sih, Bu? Mas Wandri itu kan suami aku, Bu. Jadi Mbak ini istrinya Mas Wandri? Tante, ternyata Mas Wandri udah menikah. Mbak, maaf ya Mbak, kalau kedatangan saya jadi mengganggu. Kalau gitu aku pamit dulu deh. Vita tunggu Tante. Vita tunggu dulu. Vita, tunggu dulu, dengar penjelasan Tante. Tante, Vita minta maaf ya Tante. Seharusnya kemarin Vita tuh nanya sama Mas Wandri, udah nikah atau belum. Tante nggak bisa ngomong seenaknya kayak gitu. Vita, kamu tenang aja. Tante tahu kok, kalau kamu itu suka juga kan sama Wandri. Jujur aja, Wandri sama istrinya itu nggak akan lama lagi akan pisah. Pokoknya kamu nggak usah khawatir. Tante akan berusaha untuk memisahkan Wandri dengan istrinya. Terus menikah deh sama kamu. Astagfirullahaladzim Tante. Tante tuh istighfar. Tante kok tega sih kayak gitu? Aku ini bukan wanita perebut suami orang. Harusnya ya, Tante tuh bersyukur tau nggak? Punya menantu sesabar dan sebaik menantu Tante. Kalau aku jadi menantu Tante, belum tentu aku terima Tante jadi mertua aku. Permisi Tante. Ya ilah nih orang malah nasihatin saya. Oh, siapa juga yang mau punya menantu sombong kayak kamu. Amit-amit. Kamu itu sengaja ya mempermalukan saya depan Vita, ya kan? Seneng ya kamu melihat si Vita itu keluar dari rumah ini gara-gara kamu, ya kan? Bu, maaf Bu. Tapi aku cuma ngasih tahu dia kenyataannya. Kalau Mas Wandri itu udah punya istri. Bu, lagian Ibu kenapa sih? Aku ini menantu Ibu. Kenapa Ibu tega mau nikahin Mas Wandri dengan wanita lain? Terserah. Saya itu mau melakukan apa aja terserah. Asal kamu tahu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengakui kamu itu sebagai menantu saya. Pergi kamu dari sini. Pergi dan bawa anak ini. Kalau sampai saya lihat kamu masih di sini, saya nggak akan segan-segan menyakiti kamu dengan anak ini. Pergi. Ada lagi nih Pak. Alhamdulillah, kalau tiap hari kita dapat emas kayak begini, kita bisa kaya raya Pak. Ayo terus Pak, semangat Pak. Hei, ayo, semangat. Ayo. Bapak dapat. Masa dalinya lemes amat. Alhamdulillah. Ayo semangat. Kalau gitu gimana mau dapat? Ayo, masih banyak di mau sini. kaya. Ayo terus, gali terus. Ayo. Wah. Pak. Apa nih goyang? Aduh, kok pada goyang? Gempa! Gempa! Ya ampun, tolong! Ya Allah. Pak. Ada.
Astagfirullahaladzim. Gempa. Ya Allah. Ya Allah. Gempa. Ya Allah. Bu. Ayo Bu, jangan di sini Bu, ada gempa. Saya mau cari bapak saya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Mas Barhan, Wandri. Tolong. Pak, Bapak nggak apa-apa. Bangun Pak. Bangun Pak. Don, bangun Don. Ingat bini sama anakmu Don. Don, bangun. Anak. Madun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun Pak. Bangun. Ujang, bangun cepat. Ayo bangun. Udah, cepat. Ini mas saya, lepas. Lepasin. Bapak mau cari kesempatan ya? Siapa yang cari kesempatan? Justru saya menyelamatkan ini. Nyelamatin gimana? Sudah Wandri, jangan berprasangka buruk. Lebih baik kita sama-sama berpikir bagaimana kita bisa lolos dari sini. Ayo, kita naik ke atas. Cepat. Aku yang naik. Yang kamu coba naik ke atas ya. Ujang. Pak Malik. Emas saya, Pak. Pak Malik, hati-hati. Pak Malik. Hati-hati, Pak Malik. Pak Malik. Awas, Pak. Bapak. Ya Allah, Pak. Bangun, Pak. Wandri, tolong jaga ibu kamu. Hesti dan bayi kamu, Aida. Setelah kamu keluar dari hutan ini. Wandri. Pak, bangun, Pak. Aku akan cari pertolongan di atas, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Mataku. Ayo Mas Wandri, saya bantu. Ayo kita ke atas. Proses evakuasi terhadap warga yang terjebak tambang yang longsor di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara hingga kini masih berlanjut. Dari data sementara yang diperoleh dari kantor SAR Manado, hingga Selasa malam tim SAR gabungan telah mengevakuasi 15 korban. 14 korban selamat dan 1 orang meninggal dunia. Hingga hari ini pencarian masih terus dilanjutkan. Proses evakuasi terkendala medan yang terjadi. Belum bisa dipastikan berapa jumlah korban yang tertimbun longsor di lokasi pertambangan emas ilegal ini. Pak, Bapak. Maaf Bu. Di sini berbahaya. Sebaiknya Ibu mundur, Bu. Suami saya sama mertua saya masih di dalam. Saya mau nolongin, Pak. Iya, saya paham, Bu. Tapi Ibu tidak boleh masuk ke dalam. Di dalam sangat berbahaya, Bu. Kami takut ada gempa susulan. Sebaiknya Ibu minggir, Bu. Minggir. Iya Pak, tolong Pak. Selamatkan suami dan anak saya Pak. Mohon Pak. Iya, Bu. Pasti kami tolong. Kami sedang menunggu bala bantuan. Sebaiknya Ibu pulang saja. Nanti kami kabari, Bu. Makasih, Pak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu sama anak pungut kamu yang mau sial. Awas saja. Kalau sampai suami dan anak saya tidak ketemu, saya akan buat perhitungan sama kamu. Ya Allah, sakit perutku. Bapak, perutku. Wandri, kamu di mana? Bapak. Ya Allah, selamatkan suami dan anakku ya Allah.
Maafkan saya, Mbak. Pendarahan pada kandungan Bu Hesti sangat banyak, Mbak. Dan janinnya saya tidak bisa bantu, Mbak. Janin saya dokter. Saya nggak mungkin keguguran kan dokter. Saya mohon selamatkan bayi saya dokter. Sama. Dokter, saya nggak mungkin keguguran. Tenang, Mbak. Sabar, Mbak. Dokter, tolong dokter, nggak mungkin janin saya keguguran. Pak, suami saya mana, Pak? Bu Andri! Bu Andri! Bu Andri! Ibu! Ya Allah, Bu Andri! Ibu! Maaf Bu, kasih jalan Bu. Dia harus dibawa ke rumah sakit Bu. Iya, tapi ini anak saya, Pak! Ibu nggak bisa lihat Bu. Ya Allah, Bapak mana? Bu Andri mana? Pak, tolong Pak! Sabar Bu, kami masih melakukan evakuasi. Bapak! 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 Bu, Bapak! Bapak bangun! Bapak bangun! Bapak! Bapak! Saya tinggal ya, Bu. Kamu harus sembuh, Mas. Aku udah kehilangan bayi di kandungan aku, Mas. Aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan kamu. Apa? Bayi kita meninggal, Es. Kamu keguguran. Astagfirullahaladzim. Bapak juga, Es. Ya Allah. Ya Allah, cobaan hamba begitu berat, ya Allah. Maafin aku, Pak. Karena aku sudah membuat Bapak jadi kayak begini. Sekarang aku sudah tidak bisa melihat, Pak. Mungkin ini teguran dari Allah. Hesti, maafin Ibu ya. Selama ini, Ibu telah banyak melakukan kesalahan sama kamu. Ya Bu, aku udah maafin. Omongan Bapak benar. Kenapa harus Bapak sudah tiada? Ibu baru menerima Hesti sebagai menantu.